Selamat hari Kamis untuk kamu yang sangat manis seperti temulawak. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan tiga sosok yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan. Sosok-sosok ini merupakan manajer yang juga sangat penting di dalam pelelangan ini. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dan mereka tidak berani memeriksa kekuatan Xiao Yan. Menurut mereka hanya dengan Xiao Yan yang bisa membuat api iblis di tubuh mereka bergejolak. Dan hanya dengan satu pandangan saja maka itu benar-benar sudah dikatakan cukup kuat. Pria kuat seperti ini benar-benar ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya barang bagus apa yang dimiliki oleh paviliun lelang tingkat Swan ini. Ketiganya pun seketika sedikit terkejut sebelum akhirnya mereka segera mulai menjawab. Kulin pada saat ini langsung bertanya kepada Xiao Yan apa yang diinginkan oleh Tuan. Dirinya memiliki daftarnya di sini dan Tuan bisa melihat-lihat. Setelah selesai berbicara Kulin pun langsung mengulurkan tangannya dan menyerahkan file kepada Xiao Yan. Ekspresi dua orang lainnya pada saat ini tenggelam ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Kulin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menerima file tersebut dengan santai. Xiao Yan pun melihat-lihat sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini mengangguk berkali-kali. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa memang ada banyak barang bagus. Selain itu ada juga bahan obat yang sangat langka dan dapat digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan berkualitas tinggi. Namun sangat disayangkan harga awal dari barang tersebut berkisar di angka 5 juta. Xiao Yan pun sedikit mencubit dagunya dan melihat hal tersebut ketiganya pada saat ini makin berkeringat dingin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Ding Yue. Xiao Yan berkata kepada Ding Yue agar Ding Yue melihat apakah ada bahan yang dirinya butuhkan. Jika ada sesuatu maka Ding Yue bisa mengatakannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menyerahkan file tersebut kepada Ding Yue dan Ding Yue pada saat ini segera memeriksanya. Keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang dan semakin banyak Xiao Yan berbicara ketiganya pada saat ini menjadi semakin berkeringat. Mereka berpikir bahwa rumah lelang iblis leluhur ini bukanlah milik mereka. Mereka hanya ditugaskan untuk mengendalikan rumah lelang ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa mereka tanggung jika Xiao Yan menginginkannya. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara. Xiao Yan berkata kepada ketiganya bahwa mereka bertiga terlihat berada dalam posisi yang tinggi. Menurut Xiao Yan rumah lelang iblis leluhur ini sangat menguntungkan. Oleh karena itu pada saat ini mengapa mereka tidak meminjamkan Xiao Yan sedikit untuk melakukan pelelangan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ketiganya pada akhirnya tampak pucat dan perasaan tidak enak mereka benar-benar terbukti. Mereka pun saling berhadapan sambil tersenyum pahit sebelum akhirnya salah seorang di antara mereka bertanya berapa banyakkah yang dibutuhkan oleh Tuan. Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan kembali tersenyum dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka dalam hal ini mereka bisa memberikan apapun kepada Xiao Yan yang menurut mereka senilai dengan api iblis di tubuh masing-masing. Begitu Xiao Yan selesai berbicara api iblis di dalam tubuh mereka bertiga pada saat ini sangat ingin mencoba untuk melarikan diri. Seolah-olah api iblis ini benar-benar berniat dan berontak untuk keluar. Mereka semua menjadi semakin berkeringat dan deg-degan sebelum akhirnya Kulin menjadi orang yang pertama berbicara. Sosoknya segera menawarkan cincin penyimpanannya dengan kedua tangannya kepada Xiao Yan. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa ada 100 juta pil origin Qi di dalam cincin penyimpanan. Semua ini adalah kekayaan miliknya setelah dirinya gunakan untuk pelatihan selama hidupnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Kulin, Duan Zuo dan Suzy Zai juga pada saat ini sedikit tertegun, namun pada akhirnya mereka tanpa ragu segera mengambil semua kekayaan mereka. Ketiganya pada akhirnya masing-masing mengeluarkan 100 juta pil origin Qi. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan menerima apa yang diberikan oleh ketiganya. Ditambah dengan kekayaan Xiao Yan sebelumnya maka pada saat ini Xiao Yan memiliki kekayaan bertotal 600 juta. Jumlah pil origin Qi ini sudah cukup besar dan setidaknya di dalam pelelangan kali ini,
terkecuali lelang tingkat surgawi sepertinya Xiao Yan akan bisa memilih banyak hal. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat yang bersamaan api iblis di tubuh ketiganya pada saat ini berhenti bergejolak. Xiao Yan juga segera kembali berbicara bahwa dirinya tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Selain itu mari membiarkan api iblis ini disimpan oleh mereka untuk sementara waktu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, mereka bertiga pada saat ini tercengang. Mereka pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan bisa mengambil api di dalam tubuh mereka. Namun untuk waktu pengambilannya mereka pada saat ini masih belum mengetahuinya dan mereka tidak akan bisa hidup dengan tenang. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Xiao Yan segera berkata bahwa mereka bertiga boleh pergi. Sejujurnya Xiao Yan tidak suka ada yang mengikuti kepergiannya. Oleh karena itu Xiao Yan tidak ingin mereka mengawasi Xiao Yan seperti sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, ketiganya pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun di hadapan Xiao Yan karena rasa takut masing-masing. Singkat cerita pada saat ini Xiao Yan pada akhirnya bersama dengan Ding Yue tiba di rumah lelang tingkat Xuan. Sebelum masuk mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki pil origin Qi yang cukup untuk mengikuti pelelangan. Pada akhirnya setelah melewati beberapa persyaratan Xiao Yan pun benar-benar sampai di rumah lelang tingkat kuning. Xiao Yan pun melihat sekeliling di mana tempat ini benar-benar terlihat sepi. Tampaknya mereka yang benar-benar memasuki rumah lelang tingkat Xuan ini adalah kultivator biasa yang sangat kuat. Atau jika tidak mereka mungkin berasal dari keluarga yang datang untuk sesuatu. Tampaknya kekuatan dan identitas dari mereka secara bertahap dibedakan karena perubahan tingkatan rumah lelang ini. Xiao Yan pun sedikit berjalan-jalan dan pada saat ini Xiao Yan tanpa sengaja melihat wajah yang dikenalinya. Secara kebetulan wajah yang dikenali oleh Xiao Yan ini juga seketika menoleh dan mata mereka bertabrakan satu sama lain. Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya seolah-olah Xiao Yan telah melihat seorang kenalan lama. Sementara itu di sisi lain sosok yang bertatapan dengan Xiao Yan pada saat ini memiliki wajah yang pucat. Sosoknya terlihat sangat gelisah seolah-olah dirinya baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jiang Taiyi yang pada akhirnya tidak bisa duduk diam sambil bergumam. Jiang Taiyi pada saat ini bergumam perlahan, pahit, jangan ke sini. Jiang Taiyi benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan berjalan lurus terus ke arahnya. Namun ternyata pada akhirnya mantra-mantra yang baru saja diucapkan oleh Jiang Taiyi ini tidak berhasil. Sebuah suara lembut pada saat ini segera terdengar ketika menyapa Jiang Taiyi. Xiao Yan memandang ke arah Jiang Taiyi sambil tersenyum dan pada saat ini melambaikan tangannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Jika begitu permasalahannya bukankah sepertinya mereka benar-benar ditakdirkan? Jiang Taiyi pada saat ini juga tersenyum menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Namun senyuman ini terlihat seperti Jiang Taiyi ingin menangis. Jiang Taiyi pada saat ini mau tidak mau segera menekan kebencian dan dendam di dalam hatinya. Dengan memaksakan senyumnya dirinya segera berkata bahwa ini benar-benar nasib yang sangat bagus. Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar tidak akan bisa melupakan Xiao Yan yang telah sepenuhnya merampoknya. Oleh karena itu pada saat ini Jiang Taiyi masih berharap Xiao Yan akan terus berjalan lurus. Namun pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini segera kembali berbicara kepada Jiang Taiyi. Xiao Yan berkata apakah Jiang Taiyi keberatan jika Xiao Yan duduk di sampingnya? Jiang Taiyi pun sedikit menoleh dan pada saat ini dirinya benar-benar merasa sangat kesal. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara Xiao Yan benar-benar telah menempelkan pantatnya di tempat duduk di samping Jiang Taiyi. Jiang Taiyi pada saat ini hanya bisa menggeram di dalam hatinya dan benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus meledek ke arah Jiang Taiyi dengan bertanya apakah saudara Jiang Taiyi telah mendapatkan barang yang dirinya inginkan. Jiang Taiyi menjadi semakin kesal mendengar Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar mencemoohnya. Xiao Yan telah merampok 10 juta origin Qi miliknya.
Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya pada saat ini bisa berbelanja sesuka hatinya? Jiang Taiyi hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa dirinya tidak melihat adanya sesuatu yang berharga bagi dirinya. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar berniat ingin menyiksa Jiang Taiyi. Namun bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang, sebuah suara terdengar di tempat tersebut dan meja perlahan naik ke permukaan. Ratusan kotak indah dengan ukuran berbeda pada saat ini ditempatkan di atas meja besar. Sosok pembawa lelang juga pada saat ini segera berkata bahwa lelang tingkat Suan akan segera dimulai. Item lelang pertama adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat D dan akan dibuka dengan harga 5 juta pil Origin Key. Mata semua orang pada saat ini terfokus pada pelelangan. Pelelangan pun resmi dimulai dan pada saat ini tawar-menawar segera melonjak. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki ketertarikan sama sekali dengan barang-barang yang dilelang di tempat ini. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya menonton dengan tenang. Sementara itu Jiang Taiyi pada akhirnya di samping Xiao Yan sedikit terguncang ketika melihat ke arah sosok pelelang. Ada cahaya terang di matanya seolah-olah sesuatu yang dirinya minati muncul. Orang-orang yang bersama dengan Jiang Taiyi juga pada saat ini memancarkan cahaya yang sama di mata masing-masing. Sementara itu di sisi lain pelelang menjelaskan mengenai barang yang akan dilelang. Sosoknya berkata bahwa ini adalah kompas bintang yang konon mengandung kekuatan magis dari bintang. Selain itu dikatakan juga bahwa benda ini berasal dari Istana Bintang. Harga awalnya pada saat ini akan dibuka dengan total 10 juta pil Origin Key. Mendengar informasi tersebut pada saat ini mata dari Jiang Taiyi dan yang lainnya semakin berbinar. Perbincangan di antara mereka juga segera melonjak dan salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ini benar-benar kompas Dewa Bintang. Ini adalah salah satu dari 10 harta karun Istana Bintang. Benda ini telah menghilang selama ribuan tahun dan tidak diduga tiba-tiba muncul di tempat ini. Bersamaan dengan perbincangan dari banyak orang ini pada akhirnya harga dari kompas Dewa Bintang ini semakin melonjak. Harga terus meningkat hingga di total 20 juta. Begitu menyentuh angka ini keheningan pada saat ini segera terjadi seolah-olah tidak ada lagi sosok yang ingin menawar. Pada akhirnya Jiang Taiyi pun segera membuka mulutnya ketika menawar dengan harga 25 juta. Xiao Yan di samping Jiang Taiyi pada saat ini masih terus menggoda. Ternyata saudara Jiang Taiyi benar-benar sangat tertarik dengan benda ini. Selain itu sepertinya saudara Jiang Taiyi juga tidak akan menyerah terhadap benda tersebut. Jiang Taiyi pada saat ini tidak menanggapi Xiao Yan karena takut Xiao Yan akan mengganggu situasinya. Jiang Taiyi hanya berkata dengan hormat kepada Xiao Yan bahwa sepertinya saudara Xiao Yan tidak mengetahui tentang kompas bintang ini. Benda ini sangat penting bagi mereka, oleh karena itu mereka harus melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Sementara itu di sisi lain harga dari kompas ini juga masih terus melonjak. Jiang Taiyi juga tidak melepaskannya dan pada saat ini terus melakukan penawaran. Tanpa diduga pada saat ini pertempuran benar-benar berlangsung dengan sangat sengit hingga pada akhirnya seseorang menawar di angka 50 juta. Suara ini tidak nyaring tetapi meskipun begitu suara ini mengejutkan Jiang Taiyi dan yang lainnya. Dengan harga ini mereka benar-benar tidak bisa lagi bersaing. Jiang Taiyi pun hanya bisa mendengus dingin dan berkata bahwa kompas bintang ini tidak akan memiliki berkah rahasia jika seseorang tidak berasal dari Istana Bintang. Dengan begitu maka mereka tidak akan mampu mengerahkan bahkan hingga 1/10 dari efeknya. Jiang Taiyi dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa menundukkan kepala masing-masing karena mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan benda tersebut. Terlebih lagi benda ini sudah lama menghilang dan baru kali ini mereka bisa menemukannya. Jiang Taiyi juga pada saat ini merasa kesal karena jika sebelumnya dirinya tidak dirampok oleh Xiao Yan, pada saat ini dirinya akan masih bisa bersaing untuk memperebutkan kompas Dewa Bintang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok yang membawa lelang segera mengetukkan palu. Sosoknya pada saat ini segera bertanya ke sekitar apakah benar-benar tidak ada lagi orang yang ingin menawar. Jiang Taiyi dan yang lainnya hanya bisa terdiam dan pasrah sambil menggertakkan giginya.
Pada akhirnya palu terus diketuk, tetapi ketika hendak mengetuk yang ketiga kalinya, sebuah tawaran muncul di angka 60 juta dan hal tersebut mengejutkan semua orang. Keheningan pada saat ini kembali terjadi, tetapi Jiang Taiyi pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Suara ini terdengar sangat dekat dan sosoknya pada saat ini seketika menoleh. Sosok yang baru saja melakukan penawaran ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Jiang Taiyi pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kebingungan. Kompas bintang ini sama sekali tidak akan berguna bagi orang luar dan mengapa Xiao Yan ingin mendapatkannya? Semua orang di belakang Jiang Taiyi juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang sama dengan Jiang Taiyi. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata agar mereka jangan melihat Xiao Yan seperti itu. Xiao Yan baru saja melihat mereka begitu antusias untuk mendapatkan kompas tersebut. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir itu pastilah sebuah harta karun dan Xiao Yan ingin mendapatkannya untuk melihatnya. Menanggapi perkataan Xiao Yan ini, Jiang Taiyi pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan serius. Jiang Taiyi pun lanjut berkata bahwa kompas bintang ini harus dikendalikan dengan metode rahasia dari Istana Bintang. Ini adalah harta paling berharga dari Istana Bintang mereka. Jika saudara Xiao Yan bisa memberikannya kepada mereka, maka Istana Bintang akan dapat menukarnya dengan harga berkali-kali lipat. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sementara pelelangan pada akhirnya berakhir. Kompas ini pada akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dan pada saat ini segera dikirimkan ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengambil kompas bintang ke telapak tangannya dan memperhatikan kompas yang halus tersebut. Xiao Yan mencoba menuangkan kekuatan spiritualnya untuk mencari tahu apakah benda tersebut. Namun begitu jiwa Xiao Yan menembus, ada kekuatan hisap yang instan yang mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan pun buru-buru menarik kekuatan spiritualnya. Jiang Taiyi dan beberapa orang lain dari Istana Bintang juga pada saat ini semuanya menatap ke arah kompas di tangan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka yang membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa tatapan mereka membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Ding Yue dan lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini pindah tempat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan melihat Xiao Yan yang berbalik, Jiang Taiyi pada saat ini segera menjadi cemas dan segera menghalangi pergerakan Xiao Yan. Jiang Taiyi pada saat ini kembali meyakinkan Xiao Yan dengan apa yang dirinya bicarakan sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Taiyi, Xiao Yan pada saat ini menimbang kompas bintang di tangannya. Kompas ini tampak seperti mainan yang tidak penting di tangan Xiao Yan, tetapi bagi Jiang Taiyi dan yang lainnya, melihat Xiao Yan yang mengguncang-guncang kompas ini, hati mereka pada saat ini benar-benar seolah-olah tersayat. Mereka takut Xiao Yan akan secara tidak sengaja merusak kompas bintang tersebut. Benda halus seperti ini benar-benar mudah rusak dan Jiang Taiyi pada saat ini seolah-olah merasa jantung mereka naik ke tembolok. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara bahwa benda ini memang tidak ada gunanya bagi Xiao Yan. Tetapi bagaimanapun juga dirinya telah membayar banyak uang untuk mendapatkannya. Oleh karena itu jika mereka ingin mendapatkannya, mereka tidak perlu memberi Xiao Yan pil origin key. Mereka bisa menjual kepada Xiao Yan teknik rahasia dari Istana Bintang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang dari Istana Bintang pada saat ini sedikit tertegun. Rahasia Istana Bintang tentu saja tidak pernah disebarkan kepada orang luar. Jiang Taiyi pada akhirnya segera berkata bahwa hal itu benar-benar tidak akan bisa dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu dirinya berharap saudara Xiao Yan pada saat ini tidak mempermalukan mereka. Melihat ekspresi penyesalan dari Jiang Taiyi pada saat ini, Xiao Yan segera berkata bahwa itu benar-benar sungguh sangat disayangkan. Jiang Taiyi juga pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa kompas ini benar-benar tidak berguna bagi Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan bisa mempertimbangkan untuk mengembalikannya kepada mereka.
tetapi jika kompas ini diberikan kepada mereka, Xiao Yan pada saat ini memiliki persyaratan. Ketika Jiang Taiyi mendengar hal ini, matanya pun seketika langsung berbinar. Apapun akan dilakukan oleh Jiang Taiyi untuk bisa mendapatkan kompas Dewa Bintang. Jiang Taiyi pada akhirnya segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa selama kompas ini diberikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah mengabaikan perintah apapun dari saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa jika melihat kekuatan dari Jiang Taiyi, dirinya benar-benar tidaklah buruk. Oleh karena itu, bagaimana jika Jiang Taiyi menjadi pengikut Xiao Yan selama 50 tahun? Mereka harus pergi ke alam rahasia bersama dengan Xiao Yan dan itu adalah persyaratannya. Terlebih lagi mungkin saja mereka akan bisa mendapatkan sesuatu di tempat tersebut. Barulah setelah kembali dari alam rahasia, Xiao Yan akan memberikan mereka kompas ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jiang Taiyi pada saat ini sedikit terkejut. Sosoknya pada akhirnya segera berkata, alam rahasia apa yang dimaksud oleh saudara Xiao Yan? Selain itu, di manakah letak dari alam rahasia yang dimaksud oleh saudara Xiao Yan? Xiao Yan pun tanpa basa-basi segera berkata bahwa tempatnya berada di dunia 10.000 iblis ini. Ada juga resiko yang akan mereka tanggung, tetapi Xiao Yan tidak akan memaksa mereka. Jika mereka tidak mau, mereka tentu saja bisa menolak persyaratan tersebut. Xiao Yan pun seketika berbalik dan memutuskan untuk pergi, tetapi Jiang Taiyi segera menghentikan Xiao Yan. Jiang Taiyi berkata agar saudara Xiao Yan menunggu sejenak. Kompas bintang ini benar-benar sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu mereka bersedia bekerja untuk saudara Xiao Yan selama 50 tahun. Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar tidak lagi ragu mendengar persyaratan dari Xiao Yan. Secara alami Jiang Taiyi juga mengetahui kekuatan Xiao Yan. Meskipun di permukaan kekuatan Xiao Yan lebih lemah daripada Jiang Taiyi, tetapi di pertempuran sebelumnya kekuatan Xiao Yan melampaui Jiang Taiyi. Jiang Taiyi juga tanpa sadar bisa merasakan sepertinya Xiao Yan pada saat itu telah menekan kekuatannya. Oleh karena itu pada saat ini Jiang Taiyi tidak memiliki kekhawatiran mengenai persyaratan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan segera menyimpan kompas tersebut. Xiao Yan pun lanjut berkata agar mereka jangan khawatir. Xiao Yan tidak akan pernah mengingkari janjinya setelah mereka menyelesaikan misinya. Selain itu mereka juga pada saat ini bisa menukarkan kompas tersebut dengan esensi darah dan jiwa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, ekspresi Jiang Taiyi dan yang lainnya berubah menjadi gelap. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menukarkan esensi darah. Terlebih lagi mereka juga tidak tahu apa yang direncanakan oleh Xiao Yan dan mereka benar-benar takut akan dijebak. Bersamaan dengan Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang, item berikutnya di dalam lelang pada akhirnya benar-benar tidak menarik Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Ding Yue pada saat pelelangan telah mendapatkan materi yang dirinya butuhkan. Ding Yue hanya menghabiskan senilai 20 juta pil origin Qi untuk mendapatkan barang yang dirinya inginkan. Dalam waktu setengah bulan pada akhirnya lelang benar-benar telah berakhir. Hampir ada 1000 item yang pada saat ini telah ludes dengan nilai yang cukup tinggi. Pada akhirnya sebuah suara segera terdengar bahwa lelang tingkat D akan dibuka. Semua orang melihat ke atas lagi di mana tempat pelelangan pada saat ini menjadi semakin kecil. Diperkirakan tempat ini hanya bisa menampung sekitar 1000 orang dan persyaratan untuk masuk adalah diperlukan ratusan juta pil origin Qi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya ke arah Jiang Taiyi apakah dirinya masih ingin pergi ke tempat lelang tingkat D ini. Jiang Taiyi pada saat ini hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan segera menyadarinya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka sepertinya memang harus beristirahat. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan pergi untuk melihat apakah ada barang yang bagus. Setelah selesai berbicara Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera memimpin Ding Yue ke pelelangan tingkat di atas. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini melihat bahwa tempat di sekitar benar-benar menjadi semakin sepi. Suasana di sini juga berubah dan tampaknya orang yang bisa duduk di sini juga bukan lagi orang yang biasa-biasa saja.
Tidak banyak orang yang dapat memiliki ratusan juta pil origin Qi dan mereka semua masih berasal dari alam yang lebih tinggi, atau jika tidak mereka datang dari kekuatan yang kuat dan datang ke sini untuk sesuatu yang khusus. Setiap orang juga pada saat ini menempati ruang masing-masing dan pelelangan resmi dibuka. Xiao Yan pada saat ini masih belum menemukan barang yang cocok dengan Xiao Yan. Namun seiring dengan berjalannya waktu pada akhirnya ada sebuah benda yang benar-benar menarik perhatian Xiao Yan. Pelelang berkata bahwa barang yang akan dilelang kali ini adalah tubuh beracun Ernan. Tubuh fisik ini sangat istimewa dan ini adalah tubuh beracun alami. Jika disempurnakan menjadi boneka maka batas atasnya benar-benar tidak akan terbatas. Ketika Xiao Yan mendengar hal ini Xiao Yan pun terkejut dan tanpa sadar menggumamkan kata tubuh racun Ernan. Xiao Yan menatap ke arah peti mati yang berwarna abu-abu putih di bawah. Bagian atas peti mati ini tampak sangat berbintik-bintik seolah-olah baru saja diambil racunnya. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan gugup saat Xiao Yan melihat ke arah peti mati ini. Terkecuali dokter peri kecil Xiao Yan belum pernah bertemu dengan orang lain dengan fisik yang seperti itu. Oleh karena itu ketika Xiao Yan mendapatkan kabar ini Xiao Yan benar-benar khawatir dengan keselamatan dari dokter peri kecil. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak bisa memastikannya karena tubuh ini tertutup di dalam peti mati. Xiao Yan tanpa basa-basi segera berteriak, bisakah mereka membuka peti mati untuk memeriksa barangnya terlebih dahulu? Setelah perkataan Xiao Yan terdengar area di sekitar pun berubah menjadi sunyi dan semua orang sepertinya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu pelelang di lapangan pada saat ini menggelengkan sedikit kepalanya. Sosoknya pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dikatakan hanya peti mati ini yang dapat menekan racun. Meskipun semua orang di sini kuat tetapi jika ada kecelakaan dari tubuh beracun ini rumah lelang iblis leluhur tidak akan bisa bertanggung jawab dan akan membayar harga yang mahal. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pelelang. Sementara itu si pelelang segera berkata bahwa harga awal dari barang ini dibuka dengan nilai 50 juta. Begitu harga ini keluar seluruh tempat seketika berubah menjadi kembali sunyi. Namun ketenangan ini hanya bersifat sementara. Bagi mereka yang menggemari boneka jika tubuh ini berhasil dimurnikan, maka kualitas dari boneka yang mereka bentuk benar-benar akan memiliki kualitas yang terbaik. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya hanya ingin memastikan siapa yang ada di dalam peti mati ini. Saat ini Xiao Yan sedikit takut jika wajah yang berada di dalam peti mati ini adalah wajah cantik yang dikenalinya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini harga dari tubuh beracun pun terus melonjak. Semua ini seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan. Bahkan jika tubuh beracun Ernan ini tidak dimurnikan menjadi boneka itu sendiri merupakan bahan obat yang sangat berharga yang dapat dimurnikan di tangan seorang alkemis. Oleh karena itu sangat wajar bahwa pada saat ini akan ada banyak orang yang menginginkan tubuh tersebut. Xiao Yan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika harga pada saat ini terus melonjak. Begitu harga menyentuh ke angka 100 juta pada akhirnya suara Xiao Yan pada saat ini bergema ketika menawar dengan angka 120 juta. Di tempat lain di dalam sebuah ruangan ada beberapa sosok yang duduk dan salah satunya mengenakan gaun putih dengan rambut berwarna keperakan. Sosoknya pada saat ini terlihat tercengang setelah mendengar penawar yang dilemparkan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tidak ingin kalah dan segera menawar dengan angka 130 juta. Pertempuran saling menawar di antara Xiao Yan dan sosok tersebut pada saat ini terus berlanjut. Sosok wanita berambut perak ini pun segera berkata bahwa tubuh racun ini pasti sangat beracun. Jika dirinya bisa mendapatkannya maka tubuh racun miliknya akan dapat berevolusi. Ini adalah satu-satunya tubuh beracun bencana yang telah ditemukan sejauh ini. Oleh karena itu dirinya pada saat ini harus mendapatkannya apapun yang terjadi meski harus melawan Pak Deyanto.